Komputer. Baik. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang hari ini semuanya. Suara saya terdengar? Halo, halo, halo. Ada, Bu. Ada. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan ya materi kita di APPLBO. Tapi sebelumnya, ya, materi yang akan kita bahas hari ini itu adalah mengenai RUP, ya, konsep RUP. Apa kita bahas hari ini tentang RUP. Baik, sebelum kita mulai membahas tentang RUP, seperti biasa, saya akan warming up dulu sebentar, mungkin sekitar 5 menit. Saya akan share whiteboard di sini, ya, whiteboard saya sudah saya share. Oke, in annotation sudah bisa. Nah, oke. Jadi kita akan main games dulu sebentar. Permainannya adalah saya akan menggambarkan satu buah benda, ya, satu buah benda di whiteboard ini. Kemudian nanti saya akan memanggil mungkin 3 orang gitu ya. Panggil 3 orang tersebut akan menambahkan gambar di whiteboard. Cara gambarnya itu adalah di laptop atau komputer kalian kan ada you are viewing screen punya saya gitu ya, you are viewing screen, kemudian di ujungnya itu ada apa ya namanya, saya lupa, view option. Nah, view option ada klik tanda panah, pilih tanda panah ke bawah, kemudian di situ ada annotate ya, ada annotate atau annotation, silakan diklik annotationnya. Nanti kalau kalian klik annotationnya nanti akan muncul kayak pensil di whiteboard, kalian bisa gambar di sana. Ya, annotate-nya sudah saya aktifkan. Jelas? Ya, cara bermainnya adalah melanjutkan gambar. Jadi saya akan mulai dulu dengan membuat sebuah gambar. Ya, membuat satu gambar aja. Nanti yang lain, yang 3 orang tadi, saya minta membuat satu gambar, satu benda, ya, satu benda atau satu gambar lah, satu benda aja gitu, untuk menambahkan gambar yang saya buat ini. Jelas? Oke ya. Saya akan mulai menggambar satu buah benda dulu di sini. Saya gambar apa ya? Mungkin ini gambaran gampang-gampang aja deh. Saya juga nggak bisa gambar, masalahnya. Saya akan menggambarkan kayak anak-anak ETK aja deh. Saya gambar pohon ya. Baik, sekarang saya minta kalian untuk melanjutkan gambar saya. Terserah mau gambar benda apapun terserah ya. Saya panggil siapa ya? Ahmad Syauki Suhada. Syauki Suhada. Silahkan melanjutkan gambarnya dengan mengaktifkan annotate. Silahkan. Halo, Syauki. Ada orangnya? Halo? Halo, Syauki. Orangnya ada atau cuma nebeng nama nih? Halo, halo, Syauki. Oke. Baik. Ya udah, saya pindah dulu. Siapa ya? Pindah ke Muhammad Wahyu deh. Ada? Iya, Bu, ada. Ada, ya boleh. Lanjutkan gambarnya. Terserah mau gambar apa.
Oke, bisa ya gambarnya. Boleh. Ada eraser mau dihapus boleh. Udah gini aja, Pak. Anggap aja matahari. Boleh. Baik. Terima kasih. Oke. Oke, siap. Lanjut ya. Siapa lagi nih? Saya panggil tadi. Mungkin Dias. Dias ada? Ya, silakan lanjutkan. Silakan mau gambar apa aja terserah. Oke. Sudah? Belum? Sudah, Bu. Oke. Siap. Satu lagi ya. Satu lagi mungkin siapa ya? Wendy, ada Wendy? Wendy tadi izinnya. Oh, enggak. Ada Wendy ya? Ada, Bu. Wendy silakan. Bukan Wendy tadi. Silakan, Wendy. Awan. Udah? Boleh, siap. Baik. Sekarang udah ya. Cukup 4 benda. 4 gambar gitu. Sekarang tugas satu orang, silakan ketika melihat gambar ini yang ada di depan mata kalian tuh ada gambar ini, boleh silakan menceritakan kira-kira apa sih maksudnya gambar ini gitu, atau mungkin menurut saya gambar ini mencerminkan begini gitu ya. Silakan berdasarkan berdasarkan gambar itu apa yang kalian pikirkan, atau mungkin ini gambarnya akan bercerita tentang ini gitu ya. Oke, saya panggil satu orang ya. Mungkin yang cewek ya, Vidya, cuman dua ceweknya, dia sama Vidya ya. Oke, baik, Vidya aja deh. Vidya, silakan. Mungkin itu kayak taman di siang hari, ada mejanya, Bu, pohon. Taman di siang hari, taman di hari siang, di hari yang cerah mungkin ya, bukan di siang hari ya. Kalau siang hari bisa jadi mendung kan, kayak sekarang tuh. Oke, baik, di sini mungkin Vidya melihatnya adalah bahwa ini adalah gambar taman yang kondisi taman pada hari yang cerah, gitu ya. Ada mataharinya cerah, terus ada awannya, kemudian di taman tersebut ada pohonnya sambil bisa duduk-duduk di bawahnya gitu kan, di bawah pohonnya. Oke. Ya, jadi apa maksudnya saya mengajak kalian bermain seperti ini? Maksudnya adalah walaupun dari gambar-gambar yang nggak tahu ya, saya mungkin berpikirnya ini adalah, saya awal tadi berpikirnya ini adalah pohon, mungkin saya mau pengennya gambar hutan gitu kan, mungkin gitu. Gambar hutan ada pohon satu, terus mungkin pohon banyak, tapi ternyata ketika saya hanya menggambarkan satu buah benda, kalian menambahkan benda-benda yang lain yang menurut saya kayaknya, tadi temannya bilang kayaknya saya mau menambahin matahari aja, saya mau nambahin bangku aja nih, saya mau menambahkan awan aja. Jadinya yang awalnya mungkin saya menggambarkan hutan yang kayaknya agak kelam gitu ya. Tapi ketika kalian datang memberikan warna kepada gambar yang awalnya saya berpikir hutan tadi, kan memberikan warna yang berbeda gitu dari apa yang persepsi yang saya pengenkan di awal gitu. Ya, jadi maksudnya adalah ketika kita berkolaborasi gitu ya. Kita berkolaborasi bersama, kita bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin out of the box gitu. Out of the box, di luar dari apa yang saya lihat, apa yang saya pikirkan. Dan juga dengan
kita bersama-sama nih di sini menghasilkan bukan hutan yang kacau tadi tuh, dia ternyata bisa menghasilkan sebuah taman yang indah mungkin gitu ya, menghasilkan sebuah gambar taman yang indah. Jadi di sini intinya adalah ketika kita bekerja sama, saling bekerja sama, mudah-mudahan kita bisa menghasilkan dengan kerjasama yang baik intinya ya, dengan kerjasama yang baik intinya kita akan mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, sesuatu yang mungkin kalau kita pikir ya kayaknya kalau kita pikir sendiri mungkin kayaknya nggak terlalu baik lah, nggak terlalu bagus lah. Tapi ketika kita bersama-sama mengerjakannya dengan koordinasi yang baik, dengan komunikasi yang baik, begitu, menghasilkan sesuatu yang mungkin lebih dari prediksi kita. Itu ya manfaat kerjasama. Tapi harus dibangun dengan itu tadi. Harus dibangun dengan koordinasi, kerjasama, kemudian komunikasi yang baik sehingga hasilnya juga baik. Oke, mungkin segitu aja untuk warming up kita hari ini. Sekarang berarti kita akan langsung masuk aja kepada materinya. Hari ini kita akan materi tentang RUP ya. Sebentar, saya akan tampilkan dulu seperti biasa video pembelajaran untuk RUP. Video RUP. Nah, sebentar ya. Kenapa dia menghilang? Hilang kemana Pak dia? Kemarin itu hasilnya sudah saya pindahkan, tapi ternyata tidak berpindah. Nah, video ini bukan. Tunggu sebentar. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya mendapat kembali memberikan atau membuat video pembelajaran yang mana di sini kita membahas materi lanjutan ya, yaitu mengenai paradigma perangkat lunak. Paradigma perangkat lunak yang akan kita bahas di sini adalah paradigma yang berorientasi objek ya, untuk perangkat lunak yang berorientasi objek atau OOP.
yaitu adalah mengenai rational unified process atau paradigma yang digunakan itu adalah RUP, ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam apa itu RUP, kemudian bagaimana apa saja yang tahapan atau rincian kegiatan yang ada di dalam RUP, di sini kita bahas dulu definisi paradigma. Apa sih sebenarnya paradigma itu? Paradigma perancangan perangkat lunak adalah memilih berdasarkan bentuk alami dari sebuah proyek dan aplikasi, menentukan metode dan alat yang digunakan, serta mengontrol dan menyampaikan apa yang dibutuhkan. Jadi paradigma itu adalah sebuah ketentuan, ya. Bisa jadi nanti bisa berupa jadwal atau metode bagaimana cara kita mengembangkan perangkat lunak, kemudian alat-alat yang perlu kita gunakan untuk pengembangan perangkat lunak, kemudian bagaimana untuk menyelesaikan tahapan itu dengan mengontrol setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan untuk pengembangan perangkat lunak gitu. Kemudian menyampaikan ya apa yang dibutuhkan, misalkan bagaimana, kemudian nanti ada juga resiko, kemudian misalkan kalau ada perubahan-perubahan itu semuanya diatur dalam paradigma perancangan perangkat lunak. Nah, itu adalah definisi umum dari paradigma perancangan perangkat lunak. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa metode pengembangan perangkat lunak yang populer ya, yang cukup populer, yang banyak dipakai juga. Ada metode sequential linear, ada prototype, RAD, spiral. Terus juga ada beberapa metode lain menurut Roger Pressman. Ada dua metode yaitu evolusioner, kemudian metode formal. Evolusioner itu ada pertambahan, spiral, concurrent, kemudian nanti juga ada yang namanya agile, scrum ya. Sekarang sudah cukup banyak digunakan. Nah, tapi ini masih metode pengembangan perangkat lunak yang secara prosedural. Nah, tapi yang kita ini ya, sebelumnya saya contohkan dulu deh, kasih contoh sedikit mengenai metode perangkat lunak yang disebutkan tadi. Ini sequential, jadi dia mulai dari pendefinisian masalah, kemudian bagaimana teknik untuk mengembangkannya, develop, bagaimana solusinya, kemudian statusnya bagaimana, terus dia melakukan pendefinisian gitu. Kemudian di sini ada waterfall, rekayasa kebutuhan, analisa kebutuhan, perancangan, coding ya, sama uji, sama development ya. Tapi kalau misalnya ada kesalahan, dia bisa balik lagi di kebutuhan, rekayasa kebutuhan. Kemudian metode prototype. Prototype itu dia menggali kebutuhan, kemudian membangun, kemudian atau memperbaiki, kemudian langsung diuji. Seperti itu. Bikin, membangun, memperbaiki, kemudian diuji. Kalau misalnya ada salah, dia mendengarkan lagi dan seterusnya. Mirip-mirip sebenarnya sama sequential. Kalau RAD ini lebih kepada metode kalau program atau perangkat lunak yang dikembangkan itu cukup besar ya, cukup besar. Jadi dia dibagi-bagi menjadi per modul-modul. Ada yang satu ya, term 1, term 2, dan term 3. Jadi setiap, sebenarnya ini RAD ini pengembangan dari waterfall. Jadi kalau waterfall hanya satu term gitu. Tapi kalau RAD ini banyak term. Ya, dibagi-bagi karena untuk metode yang besar ya. Evolusioner ada pertambahan, jadi dia bagaimana dia di increment, mirip juga sama si RAD, tapi dia ada rentang waktunya dibatasin. Jadi kalau misalnya RAD dia itu selesai satu tahap baru lanjut tahap lain. Nah, kalau ini selesai satu tahap, semuanya bisa sebenarnya sambil jalan semua ya. Kemudian untuk spiral ini dari yang kecil dulu ya, produk konsep ya, dari konsep kemudian dikomunikasikan, direncanakan bagaimana resikonya, kemudian dibentuk gitu, kemudian ditanya sama customernya, kemudian sudah konsepnya selesai, terus baru development project.
sampai kepada maintenance-nya, di development project, bagaimana resikonya, kemudian enhancement ya, projectnya, kemudian baru product maintenance. Jadi dia mulai dari yang kecil dulu, tapi semua tahapan dilakukan. Nah ini contoh-contoh metode perangkat lunak. Ada satu lagi, ada V-model, sebenarnya juga variasi dari waterfall, tapi dia lebih berfokusnya kepada testing. Ya, jadi requirement, global design, detail design, kemudian coding. Jadi di setiap detail design itu akan dijadikan unit testing, global design dijadikan integration testing, dan user requirement akan diaplikasikan untuk user acceptance testing. Jadi ada pengembangan dikaitkan dengan bagaimana pengujiannya. Jadi di sini memang lebih menekankan kepada testingnya. Nah, yang akan kita bahas itu adalah mengenai RUP. Metodologi berbasis objek. Jadi RUP atau Rational Unified Process, metode mengelola pengembangan objek oriented software. Jadi memang dia berfokus kepada untuk pengembangan objek oriented, ya, berorientasi objek. Hanya dapat digunakan pada pengembangan berfokus berorientasi objek dengan fokus pada UML. Jadi nanti UML-nya itu untuk pembuatan desainnya menggunakan UML, tapi metodologinya menggunakan RUP. Ya, jadi jangan salah kaprah bahwa RUP itu memang khusus untuk objek, tapi kalau untuk desainnya itu menggunakan UML. Jadi RUP sama UML itu sebenarnya berbeda. RUP metodologi, sedangkan UML itu adalah pengembangan desainnya. Oke. Ini tadi kan bahwa RUP adalah Rational Unified Process. Jadi proses ya, dia berfokus kepada proses. Proses itu apa? Proses didefinisikan sebagai siapa melakukan apa. Jadi fokusnya orangnya bisa melakukan apa, kemudian kapan dia harus melakukan, dan bagaimana untuk meraih sasaran tersebut gitu. Jadi fokus pada orangnya bisa melakukan apa, kemudian pendefinisian waktunya atau penjadwalannya, kemudian di setiap penjadwalan itu apa yang harus dia kerjakan. Nah ini adalah arti dari proses. Jadi memberikan panduan demi pengembangan software yang efisien, mengurangi resiko, dan meningkatkan visi budaya bersama, dan menerapkan best practice ya, bagaimana cara kita menggunakan pengembangan yang best practice. Nah, RUP tadi sudah dijelaskan sedikit ya, bahwa RUP adalah metode pengelola pengembangan objek oriented, dapat dilihat sebagai kerangka pengembangan software extendable dengan fitur membangun ulang. Jadi kalau reusable ya, bisa dipergunakan kembali. Kemudian manajemen persyaratan. Jadi ada syarat-syaratnya, nanti ada pendahulu atau biasanya disebut dengan predesesor. Komponen berbasis visi arsitektur, jadi arsitekturnya untuk pengembangan perangkat lunak arsitekturnya jelas. Kemudian visual modeling system, nanti menggunakan visual modeling ini menggunakan UML. Kemudian manajemen mutu, jadi dia memang berfokus kepada pendefinisian atau resiko-resiko yang terjadi, sama kendali manajemen perubahan. Kalau manajemen mutu itu berfokus kepada resikonya, resiko yang akan terjadi gitu. Kemudian kalau manajemen perubahan, kalau misalnya ada perubahan, dia tetap dicatat atau dikontrol. Ini fitur-fitur untuk RUP-nya. Kemudian ini ya, jika UML adalah bahasa permodelan standar, jadi UML itu adalah untuk modelnya aja, maka RUP merupakan sebuah proses atau metodologi pengembangan sistem, menjelaskan bagaimana memanfaatkan UML. Jadi UML itu ada di dalam RUP gitu. Jadi kalau object oriented biasanya metode yang dipakai itu adalah RUP. Kemudian di dalam RUP untuk pengembangan metodologinya atau desainnya itu menggunakan UML gitu. RUP merupakan proses proprietary dari Rational Rose Software. Jadi dia pengembangan ya dari Rational Rose, merupakan proses yang bersifat use case driven, arsitektur iteratif dan incremental. Ya, dia ada sifat RUP itu adalah use case driven, arsitektur centric, iteratif dan incremental. Jadi di sini dijelaskan. Sebelum dijelaskan kelebihan dulu.
Kelebihan dari RUP menyediakan akses yang mudah diterapkan, ini yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim, dia mudah ya. Petunjuknya jelas ya, efektif, mendukung proses pengulangan. Jadi kalau yang saya bilang tadi reusable, jadi di sini lebih kepada fokusnya ke reusable. Memungkinkan adanya penambahan pada proses ya. Kalau misalnya pada saat tahapan anggap aja nanti ada inception ya, inception elaboration. Nah, pada saat elaboration ternyata butuh definisi atau kebutuhan tambahan, nah itu boleh ditambahkan. Jadi adanya penambahan dan juga tetap dikontrol. Jadi mengontrol perubahan yang terjadi selama proses pengembangan. Jadi perubahannya tetap terkontrol dengan baik. Nah, ini tadi sifat-sifat dari RUP ya, ada use case driven, menangkap persyaratan pemakai dengan menjelaskan fungsionalitas sistem yang diperlukan, berbasis kepada use case. Jadi memang kalau di dalam UML kan ada diagram use case ya, kayak gini nanti belajarnya. Nah, ini memang dia berbasis kepada use case. Jadi apa yang persyaratan, apa yang bisa dikerjakan oleh aktor ke sistem. Jadi apa yang bisa dikerjakan oleh sistem dan apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi bagaimana sistem bekerja dan interaksi antara aktor dengan sistemnya itu memang didukung oleh si RUP ini. Dengan use case dan implementasi juga mendukung use case ya. Arsitektur sentrik. Dibandingkan dengan arsitektur bangunan, dimungkinkan kita melihat bangunan sebelum dibangun. Jadi memang kita udah kayak ada mock up, bukan mock up sih, kalau misalnya kalau kalian sebagai arsitektur ya, miniaturnya udah kelihatan menggunakan RUP ini. Jadi miniatur bangunan yang mau kalian buat itu sebelum jadi itu udah terbentuk. Nah, ini sama kayak di pengembangan prakelompok. Jadi mock up kalau biasanya disebut dengan mock up. Mock up bukan hanya mock up tampilan aja, tapi mock up dari setiap tahapan atau setiap proses yang dikerjakan itu sudah kelihatan sekali. Nah, arsitektur sistem didefinisikan di awal dan dikembangkan sesuai dengan pengembangan kebutuhan prakelompok ya. Memang sebenarnya dari awal sudah dibuat ya, sudah dibentuk arsitekturnya. Iteratif dan incremental, persyaratan tidak didefinisikan secara penuh. Nah, ini tadi mungkin pada saat kita menggali kebutuhan di analisis kemarin kan, didefinisikan kita untuk mendefinisikan persyaratan itu kadang ada yang stakeholdernya nggak ngomong gitu ya. Nanti ketika kita sudah mulai benar-benar mendetailkan atau merunut dari analisis yang dibuat, itu baru ketahuan, oh kayaknya ini butuh ini. Nah, itu bisa ditambahkan, bisa diubah seiring perubahan waktu ya. Jadi kalau memang tidak bisa sekali jalan selesai gitu, tapi memang kalau untuk perubahan di di RUP ini mendukung perubahan dan tetap terkontrol ya. Pada sejumlah perulangan incremental yang terjadi membantu meminimalkan resiko ya untuk mencapai sasaran. Nah, proses iterasi yang tadi, jadi setiap tahapan nanti setiap kegiatan yang ada di dalam RUP itu ada proses iterasi atau perlahan jauh dari resiko yang dihadapi. Misalnya dia pengendalian resikonya ya, untuk pengendalian resiko. Jadi resikonya sudah dari awal sudah mulai diminimalisir. Kalau misalnya kira-kira akan terjadi seperti ini, ya sudah kita lakukan perubahan di awal. Jangan sampai sudah pada di ujung baru kita mau lakukan perubahan. Itu resikonya udah lumayan besar ya. Tapi kalau misalnya kita sudah mendefinisikan resiko di awal, pada saat di tahap seharusnya itu resikonya sudah bisa terminimalisir dengan baik. Nah, ini kontrol terhadap resikonya ya untuk iterasi. Perbaikan incremental menghasilkan pendekatan yang evolusioner. Nah, ini struktur RUP, sejumlah siklus yang membentuk proyek terdiri dari beberapa fase. Yang pertama insepsi, elaborasi, konstruksi, sama transisi. Jadi di tahap insepsi ini, inception ya, mendefinisikan lingkup dari proyek. Jadi di sini nanti akan dijelaskan bagaimana
definisi proses bisnis ya, model bisnis, kemudian resikonya di nanti. Tapi kalau resiko di setiap siklus ada ya, setiap fase ada. Tapi kalau fokusnya kalau di Inception ini bagaimana menggali kebutuhan, kemudian bagaimana kita proses bisnisnya, kemudian dijelaskan juga di sini di awal batasan-batasannya, kemudian sama kayak proposal lah, batasan, kemudian di jadwal ya, kalau misalnya ada untuk pengalokasian dana itu dijelaskan di Inception ya. Kemudian masuk ke tahap elaboration. Tahap elaboration ini lebih fokusnya itu kepada desain. Jadi UML itu mainnya nanti pada tahap elaboration, kebanyakan di tahap elaboration. Tapi Inception ini use case sudah mulai dibentuk, tapi cuman beberapa persen. Elaboration itu fokusnya memang kepada spesifikasi fitur, arsitektur dasar, perencanaan proyek. Ini memang benar-benar desainnya di sini. Kemudian dibangun ya, dikonstruksi. Pada saat konstruksi ini ya coding, kemudian testing juga dilaksanakan di sini. Nah, mulai di tahap transition itu adalah transisi produk ke komunitas. Jadi sudah mau develop ya. Tapi di transition ini masih ada testingnya juga. Kemudian di dalam tahap-tahap transition ini masih fokusnya kepada selain testing dia juga maintain di sini. Kemudian nanti kalau udah selesai baru di transisi atau diserahkan kepada pihak akhir atau stakeholdernya. Jadi ada runut waktu dari inception ke transition. Ya, jadi mulainya memang selalu dari inception sampai ke transition. Nah, tahap inception ya tujuan mendapatkan pemahaman semua pihak yang berkepentingan. Jadi apa saja yang dibahas pada saat tahap inception itu memahami persyaratan awal, requirement awal, kemudian benefit ya cost-nya ya, kemudian resiko, definisi ke ruang lingkup, calon siapa saja yang akan mengembangkan ya, pengembangan prototipe sekali pakai. Jadi misalnya mau pakai mockup ya silakan aja, tapi misalnya mockup masih interface-nya aja gitu. Kemudian model awal use case. Jadi pada tahap inception use case-nya baru sekitar 10-20% aja yang selesai. Jadi memang fokusnya pada tahap inception itu adalah ini. Ya, memahami persyaratan awal yang seperti di sini fokusnya. Dia lebih kepada kalau misalnya di tahapan perangkat lunak secara umum itu adalah tahapan analisis. Fokusnya ke sana. Requirement, biayanya, resikonya, bagaimana ruang lingkup, kemudian siapa saja yang akan mengerjakan, kemudian resiko awal ruang lingkup ini misalnya bisa jadi jadinya jadwal gitu, pengembangan prototype. Jadi yang hanya sebagai contoh aja kepada stakeholder seperti itu. Ini adalah tahap inception. Jadi ingat ya, fokus dari tahap inception itu adalah lebih fokus kepada penggalian kebutuhan dan juga bagaimana orangnya, yang siapa saja yang akan mengerjakan, waktunya, jadwalnya, kemudian satu lagi biayanya berapa. Dan juga satu lagi tahapan kalau di dalam RUP ada resikonya yang akan terjadi, itu didefinisikan. Kemudian tahap elaboration. Di dalam tahap elaboration ada analisis use case ya. Use case-nya sudah 80%. Use case model juga, skenario ya, mulai urutan dari kolaborasi, class, activity, komponen, state diagram. Itu makanya saya bilang kalau untuk tahap elaboration lebih kepada desain ya, menggunakan domain model, meningkatkan resiko direvisi dokumen arsitektur. Jadi memang di tahap elaboration ini lebih kepada desain-desain yang dibentuk atau arsitektur perangkat lunak yang dibentuk gitu. Jadi kalau elaboration sih ya itu tadi, pokoknya lebih ke desain. UML akan bekerja di sini ya, menghasilkan arsitektur. Kemudian tahap construction ya, bikin ya peningkatan fungsi, mendalam implementasi, kemudian tidak hanya orang yang analisis terus tapi coding
desain dan coding lebih mendominasi. Desainnya masih ada, kalau misalnya perlu perubahan boleh ya, tapi coding yang lebih mendominasi. Transisi ini ya, transfer. Oh ya, sorry, yang di apa namanya, construction tadi ada testing juga ya. Di sini juga di transition sebenarnya masih ada juga yang namanya untuk testingnya ya, termasuk manufaktur, instalasi, pengembangan mulai developernya, konstruksinya mulai berkurang, kembali ke pindah tim pemeliharaan ya, dipindahkan ke tim maintenance di sini. Alpha beta test final release, jadi testingnya udah selesai benar, software update kalau ada perubahan dan integrasi yang ada. Jadi kalau transition ini lebih kepada masih ada apa namanya, testingnya, kemudian mulai ke maintenance. Nah, jadi setiap fase ya dia ada iterasi. Jadi boleh ada perubahan di sini. Dan juga tetap di analisis resikonya. Jadi setiap fase. Nah, ini struktur RUP, ada workflow, deretan aktivitas menghasilkan nilai yang diperiksa ya. Jadi ada workflow, modeling, requirement, analisis design, implementation, dan test. Jadi semuanya ini sebenarnya dimodelkan. Kalau business modeling dibentuk dalam business use case, ya, business model object, kemudian nanti pada tahap requirement, kalian sudah membentuk di sini, nanti akan menjadi model use case-nya. Ya, menjadi model use case. Kalau desain, dia nanti analisis desain dari use case itu akan direalisasikan menjadi desain. Desainnya misalnya mau dalam bentuk kelas, dalam bentuk sequence, dan lain sebagainya. Implementasi dari sini ya, dari use case ini akan diimplementasikan ke dalam kode-kode. Kemudian use case ini akan diverifikasi dengan menggunakan test model. Ya, jadi memang fokusnya itu mulai dari use case-nya ini. Dari use case nanti dia akan direalisasikan ke model, ke kode, dan ke testing begitu. Tapi tahapan awal boleh menggunakan business model. Ya, business use case model. Jadi digali, nanti baru diimplementasikan ke requirement menjadi use case modelnya. Nah, ini ilustrasi struktur RUP. Jadi di sini ada fase inception, collaboration, elaboration, construction, sama transition. Nah, ada workflow-nya. Jadi setiap aktivitas kelompok lokal yang bekerja di setiap fase. Nah, inception lebih berfokus pada business modeling ya, requirement. Tapi analisis desain masih sedikit. Implementation malah lebih sedikit lagi. Deployment ya mulai. Nah, tapi yang memang hampir menyeluruh di setiap fase itu adalah yang 3 belakang ini, 3 di ujung. Jadi konfigurasi perubahan ya, diatur project management, kemudian environment. Kalau project management ini sama konfigurasi ini, kalau misalnya ada resiko, makanya dia di setiap fase itu selalu ada. Tapi kalau misalnya dari fase yang business modeling sama deployment, ada fokus ke masing-masing fasenya. Gitu ya. Nah, kalau elaborasi ini kan lebih mendominan itu adalah analisis dan desain. Implementation mulai ada, testing mulai dibentuk ya, bukan dibentuk sih, direncanakan. Construction, implementasi ya, sama testing yang lebih mendominasi, tapi di sini tetap ada business modeling, requirement tetap ada, analisis desain tetap ada kalau misalnya ada perubahan. Tapi yang lebih mendominasi itu di construction. Kalau di transition itu lebih kepada deployment. Ya, walaupun implementasi test masih tetap dilaksanakan, tapi lebih berfokus kepada deployment. Tapi kalau yang 3 ini tadi memang semua fase itu hampir menyeluruh. Kalau yang ini masih ada yang menonjolnya. Nah, workflow di dalam RUP, jadi workflow-nya itu yang selalu melakukan iterasi flow. Ya, jadi yang setiap workflow itu yang ada iterasinya, ada perubahan. Workflow dalam RUP ada business modeling ya, mengembangkan model bisnis, identifikasi masalah. Kalau requirement ya lakukan penggalian kebutuhan ya, kebutuhan, biaya sama waktunya. Kemudian kalau analisis desain ya bikin requirement,
sama desain UML-nya nanti desainer ya mengadaptasi. Kemudian kalau implementation ya bikin kode gitu. Kemudian kalau testing ya menguji, memverifikasi. Kemudian kalau ya ini ada beberapa proses pengujian ya, bukan hanya satu kali pengujian tapi lumayan banyak prosesnya. Kemudian workflow ya ini ada deployment, configuration management, project sama environment. Kalau workflow yang deployment itu yang untuk transisi tadi ya. Pelatihan, instalasi. Kalau configuration management bentuk perubahan biaya atau perubahan misalnya analisis dan segala macam. Project management yang resikonya tadi yang saya bilang, workflow itu proses, metode, tools. Kalau misalnya mau perubahan tools itu diatur juga, bagian perubahan metode juga diatur. Makanya 3 ini tadi hampir menyeluruh di setiap fase. Nah ya, ini mengembangkan definisi di awal, kemudian nanti perancangan perangkat, mendefinisikan fitur, konstruksi, kemudian instalasi, deployment. Nah, jadi salah satu contoh dari penerapan di RUP itu adalah menghasilkan sebuah jadwal ya, jadwal pelaksanaan pengembangan perangkat lunak. Jadi di sini saya sudah kasih contoh ya, satu contoh. Misalnya dia mau mengerjakan proyek ini, nah jadi katanya akan diselesaikan dalam waktu sekitar 187 hari. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan pada saat pembuatan WBS ini, work breakdown system structure ya. Di sini misalkan pertama T1 menentukan penelitian. Ini adalah komponen untuk penggalian ininya dulu. Bisnisnya dulu. Proses bisnis ini kan di tugas akhir ya. Jadi bagaimana menentukan masalah, kemudian latar belakang dan segala macam. RUP-nya baru mulai di sini. Insepsi permodelan bisnis baru menentukan functional requirement di dalam proses pemodelan bisnis, kebutuhan, analisis desain, implementasi, pengujian. Ini insepsi. Kemudian elaborasi ada lagi kan proses pemodelan bisnis. Ada lagi kebutuhan, ada lagi analisis, ada lagi implementasi sama pengujian. Konstruksi tetap ada, tapi lebih kepada secara sedikit yang akan dibahas. Nah, sekarang saya mau lebih memfokuskan di sini bahwa RUP itu kan prosesnya adalah paralel, bukannya serial. Jadi bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, saya mau contohkan bahwa tadi kan pada saat penjadwalan saya bilang ada yang namanya pendahulu atau predesesor. Di sini kan ada durasi, ada mulai, ada akhirnya, mulai tanggal kapan dan berakhir tanggal kapan. Misalnya T1, setiap di sini disebutkan nomor ya, ada ID. T1, task 1 maksudnya. Menentukan masalah penelitian, itu katanya sekitar 23 hari. Nah, ini ya, dan tidak ada pendahulu. Kita tentukan dulu masalah, kemudian membuat latar belakang dan rumusan masalah. Kalian perhatikan ketika T2, dia membuat latar belakang dan rumusan masalah, itu pendahulunya adalah T1. Ya, pendahulunya adalah T1. Jadi, syarat untuk melakukan T2 itu adalah sudah melaksanakan T1. Berarti kalau T1-nya selesai tanggal 17, ya, berarti T2-nya akan mulai tanggal 18. Gitu. Nah, sekarang kita cek lagi pada modul kedua, tersedia dokumen tahapan. Nah, di sini pada T6 mengumpulkan jurnal literatur paper yang terkait dengan penelitian. Predesesornya atau pendahulunya juga T1. Berarti T1, kalau T1 selesai, T6 bisa jalan kan? Berarti sudah T17, maka 18 bisa mengumpulkan jurnal. 18. Jadi kerja dari T6 sama T2 tadi itu bisa bersamaan. Itu yang namanya salah satu ciri dari yang namanya RUP. Jadi kalau misalnya kita baca aja ya secara tidak melihat struktur RUP gitu. Ketika kalian membuat latar belakang dan rumusan masalah, pasti kalian membaca jurnal kan. Membaca jurnal, mencari literatur untuk membentuk sebuah latar belakang. Nah, nggak mungkin kan kalau kalian bikin latar belakangnya dulu, nanti baca jurnalnya minggu depan atau bulan depan.
Makanya di sini kelihatan bahwa ketika membuat latar belakang, kalian pasti akan ikut melaksanakan, mengumpulkan jurnal literatur. Gitu. Makanya dia akan ada waktu yang bersamaan. Jadi nanti T2 sama T6 itu berbarengan atau bersamaan kerjanya. Nah, itu maksud dari pendahulu yang ada di WBS untuk RUP. Jadi nanti kalian lihat, biasanya sih kalau untuk pendahulu di sini hampir rata-rata semuanya sama. Ya, semuanya sama, tapi memang kadang ada yang berbeda, tapi kadang juga ada yang rata-rata sih sama. Seperti yang contoh T2 sama T6 ini pasti selalu ada gitu. Nah, nanti kalian sesuaikan saja pendahulunya siapa, nanti bersamaan. Seperti itu ya. Ini contoh dari WBS. Nah, ini juga WBS lanjutannya. Oke. Mungkin untuk penjelasan mengenai RUP kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Oke, baik. Itu penjelasan RUP ya. Jadi saya jelaskan ulang secara singkat aja di sini. Nah, baik. Jadi RUP itu sebenarnya salah satu dari paradigma pengembangan perangkat lunak yang mana mungkin pada saat kalian belajar RPL ya, kalian sudah diajarkan RUP, bukan RUP, tapi metodologi pengembangan perangkat lunak. Ada yang waterfall, spiral, rat, dan segala macam. Nah, kemudian di sini ada salah satu metode pengembangan perangkat lunak, itu banyak ya, bukan hanya satu, tapi banyak. Ini contoh-contohnya. Kemudian ada juga yang namanya V-model. Tapi semua metode pengembangan perangkat lunak ini, itu semuanya umum ya, tidak ada yang khusus untuk berorientasi objek. Nah, jadi lebih bersifatnya umum, tapi tak setiap tahapan pengembangan dalam metode pengembangan perangkat lunak ini sama sih. Intinya kurang lebih sama, mulai dari definition problem, itu kan bagaimana mendefinisikan masalah, kemudian mengembangkan, kemudian mensolusikan gitu. Di sini kan pada saat definition problem kan analisis gitu ya. Bagaimana mengembangkannya ya, buat desain, misalnya solutionnya, coding gitu. Kemudian status dan melihat mencoba ya, melihat statusnya bagus atau enggak. Sama sih waterfall, ada analisis, perancangan, coding sama testing gitu. Prototype juga mendengarkan pelanggan kan adalah salah satu contoh dari cara dari analisis. Membangun, kemudian menguji kan. Terus juga di sini bisnis modeling, data modeling, prototype itu kan data modeling, bisnis modeling itu kan untuk bagian analisis ya. Bagaimana memodelkan data, kemudian prosesnya, bagaimana desainnya begitu. Nah, hampir rata-rata semuanya sama. Tapi yang berbeda adalah di sini bukan hanya sih. Sebenarnya bisa digunakan untuk berorientasi objek, bisa. Ya, pemrograman berorientasi objek bisa, tapi lebih kepada tidak khusus untuk berorientasi objek. Jadi yang metodologi yang khusus untuk berorientasi objek itu adalah sebenarnya RUP. Nah, jadi RUP ini metodologi pengembangan perangkat lunak yang memang khusus untuk berorientasi objek dan fokusnya pada UML. Jadi pada saat pengembangan perangkat lunak kan ada tahap desain tuh. Nah, kemarin kan kita sudah menggali kebutuhan atau membuat analisis. Membuat analisis ya bagaimana kebutuhan fungsional sama non fungsionalnya, kemudian di desain ya, tahap perancangan atau desain. Nah, desain karena dia berorientasi objek, maka dia menggunakan UML. Tapi kalau desain kalian menggunakan perangkat lunaknya bukan menggunakan berorientasi objek, jadi kalian nggak akan bisa menggunakan UML. Ya, tidak perlu pakai UML kalau hanya prosedural biasa. Jadi gunakan yang DFD ERD. Nah, seperti itu. Tapi kalau perangkat lunak kalian berorientasi objek, ya udah gunakan UML. Jadi jangan salah bahwa berarti Bu kalau harus RUP wajib pakai UML ya. Kalau perangkat lunaknya berorientasi objek. Tapi kalau RUP kan sebenarnya bisa juga tuh dipakai untuk
untuk prosedural. Tapi jadi pada saat desain nggak perlu pakai UML, pakai ERD DFD. Bu, bisa nggak kalau misalkan menggunakan waterfall nih, metodologi pengembangan waterfall. Waterfallnya, misalnya saya pakai tahap apa namanya perangkat lunaknya object oriented tuh. Bisa nggak saya pakai UML? Ya boleh-boleh aja, nggak masalah. Berarti nanti pada tahap desain atau perancangannya ini menggunakan UML. Kenapa? Karena programnya yang akan dibuat adalah berorientasi objek. Jadi kalau misalnya saya waterfall, tapi saya nggak pakai orientasi objek, ya gunakan ERDFD. Tapi kalau waterfall, saya pakai programnya berorientasi objek, bisa pakai UML. Gitu. Jadi jangan salah bahwa Bu, kalau saya nggak pakai RUP, berarti saya nggak usah pakai UML. Enggak. Ya. Kalau tidak mau pakai RUP, ya udah. Tapi tergantung UML, perancangan dengan UML ataupun ERD-DFD itu bukan tergantung dari metodologi, tapi tergantung dari berorientasi apa, objek atau prosedural, gitu. Ya, jadi banyak tuh pernah mahasiswa saya bimbingan, Bu, saya kan nggak pakai RUP tuh metodologinya. Berarti saya nggak perlu tuh pakai UML. Program kamu programnya pakai apa? Saya pakai apa ya? Saya lupa. Pakai apa ya? Kalau nggak salah webnya pakai CI. CI itu pakai orientasi objek. Iya, orientasi objek. Ya udah, gunakan UML. Tapi kan saya nggak pakai RUP. RUP itu adalah pengembangan perangkat lunak, bukan untuk desain. Jadi pengembangan perangkat lunak kan ada analisis, desain, coding, testing. Dia hanya mengatur penjadwalan, mengatur cara kerja, bukan mengatur desainnya sendiri. Tapi kalau untuk desainnya sendiri, itu ada dua cara. Ya. Yang pertama, kalau prosedural, gunakan DFD-ERD. Kalau yang kedua, dengan orientasi objek, ya udah gunakan UML. Itu. Ya. Tapi misalnya desain itu saya pakai waterfall, tapi saya pakai OOP, ya udah gunakan UML. Gitu. Ya. Jangan salah bahwa kalau saya RUP harus pakai UML. Tidak, RUP nggak perlu UML. Nggak gitu. Ya, bukan apa ya? Bukan kewajiban, maksudnya bukan satu keharusan bahwa kalau RUP harus UML. Iya, sebenarnya RUP harus UML karena dia OOP. Karena dia sama-sama OOP. Begitu, ya. Oke, di sini RUP kita bahas RUP, dia kan adalah proses, ya. Proses mendefinisikan siapa, melakukan apa dan kapan. Jadi metodologi pengembangan perangkat lunak itu adalah sebuah proses. Jadi dia hanya menentukan siapa yang akan melakukan, waktunya kapan, itu adalah penjadwalan, mengatur penjadwalan yang saya bilang tadi, dia hanya mengatur penjadwalan dan bagaimana cara kerjanya. Atau pertama lakukan apa, kedua lakukan apa, ketiga lakukan apa. Itu adalah metodologi pengembangan perangkat lunak. Ya. RUP, salah satu contohnya adalah RUP, karena kita berorientasi objek. Oke, extendable, ya ini adalah kelebihan ya, yang bisa dilihat. Nah, dia menjelaskan bagaimana memanfaatkan UML. Dia hanya RUP ini hanya memanfaatkan istilahnya. Karena itu tadi, karena RUP khusus untuk objek oriented dan UML khusus untuk objek oriented. Jadi dia memanfaatkan UML. Jadi kalau misalnya pakai metodologi lain, tapi tetap programnya pakai UML, pakai OOP, ya udah gunakan UML. Gitu. Ya. Ada beberapa ini ya, arsitektur, dia ada use case driven, arsitektur driven, sama interaktif. Use case menangkap persyaratan, kemudian bagaimana membangun arsiteknya, kemudian interaktif. Jadi dia selalu bukan hanya sekali jalan selesai, tapi dia harus apa ya, sudah sekali jalan terus tanya lagi benar atau salah, tanya lagi begitu. Persyaratan sering berubah. Kelebihannya ini tadi, menyediakan mudah, kemudian perulangan, menambahkan prosesnya mudah, dan juga dia apa tadi, resiko ya, lebih melihat resiko. Proses iterasi yang selalu berulang-ulang begitu. Struktur RUP ada fase, inception, elaboration, construction, sama transition, ada 4 fase. Yang pertama sebenarnya inception ini lebih fokus kepada analisis tadi ya, elaboration sebenarnya lebih fokus kepada perancangan,
Construction itu ya membangun ya, coding. Transition itu lebih kepada, sebenarnya construction ini coding sama testing, transition itu deployment. Ya, deployment atau ke pengguna. Ya, ini sebenarnya di inception boleh use case awal 10-20%. Tapi yang lebih fokusnya untuk pengembangan UML itu ada di elaboration. Kemudian di construction ya membuat ya ngoding, terus analisis, terus membuat perancangan untuk pengujian ya. Tahap transition itu transisi sudah kurang di pengembangan tapi dia udah berpindah ke tim maintenance atau deployment ya. Ini yang bisa diiterasi. Oke, ini kalau kalian lihat ilustrasi dari struktur RUP-nya, dia ada workflow, ada fase, ada workflow ke bawah. Workflow-nya ada business modeling, kemudian mana? Requirement analysis, design, implementation, deployment, configuration and change management, project management, dan environment. Jadi di sini workflow apa yang dilakukan setiap workflow-nya, mengembangkan model bisnis, mengidentifikasi masalah pada tahap bisnis modeling-nya. Kalau analisis dan desain ya lebih kepada desainnya ya, mengambil desain, kemudian implementation yang merubah rancangan menjadi hasilnya bagaimana. Kemudian testing ya, pengujian ya, ada beberapa macam testing di sini. Kemudian deployment ini empat workflow ini hampir di setiap tahapan karena deployment dia mencakup kepada bagaimana pengujian. Jadi setiap tahapan itu sebenarnya diuji. Kemudian configuration dan change management kalau dia mengatur perubahan. Kalaupun ada perubahan dia diatur di sini. Kemudian project management workflow, perencanaan kalau misalnya ada sama sebenarnya resiko yang terjadi ya. Kemudian environment kalau ada perubahan tools atau perubahan proses atau perubahan metode dicatat di environment workflow. Nah, jadi di sini kadang ini kan adalah contoh dari untuk TA ya, di skripsi kalian itu kan ada pada saat TA1 itu kan ada work breakdown structure atau WBS. Nah, kebanyakan kan dibuatnya seperti ini tuh. Ini salah satu contoh saja saya ambil. Jadi setiap workflow untuk RUP itu kan ada pendahulu atau ada prasyarat untuk melaksanakan sesuatu yang lain. Jadi dia berupa prosesnya paralel, bukan yang serial ya. Jadi paralel bisa dikerjakan bersama-sama. Tadi sudah dijelaskan bahwa misalnya contohnya nih di pertama nih menentukan masalah penelitian, T2 itu kan pendahulunya atau prasyaratnya adalah T1. Seperti kalian ngambil Alpro 2, kalian harus sudah mengambil Alpro 1 dulu baru bisa lanjut ke Alpro 2 gitu ya. Begitu juga dengan pendahulu di sini. Jadi membuat latar belakang dan rumusan masalah adalah prasyaratnya adalah T1. Jadi kalau T1 selesai 17 berarti bisa mulai 18. Tapi kalian lihat lagi pada saat menentukan landasan teori. Nah, di sini kan prasyaratnya hanya T1 saja tuh, hanya T1 aja. Berarti dia bisa bersamaan, jalan T6 ini bisa bersamaan jalan sama T2. Jadi T6 bisa jalan barengan sama 18 juga. Setelah T1 selesai ya intinya. Jadi dia bisa bekerja bersama. Nah, nanti untuk waktu akhir kan disesuaikan dengan durasinya berapa hari. Nah, di situ juga terlihat bahwa cara kerja RUP begitu, dia paralel, ya, yang dia selalu bisa kerjanya bersamaan. Jadi dilihat di sana, ya, dan juga di sini dijelaskan secara rinci biasanya pada saat masalahnya itu dijelaskan secara rinci apa yang dilakukan di tahapan insepsi, apa yang dilakukan di tahapan elaborasi, konstruksi, dan seterusnya. Nah, begitu. Jadi kemungkinan bisa jadi iterasinya di mana, Bu? Iterasinya di mana? Iterasinya misalnya pada saat insepsi, pertama menentukan requirement. Kemudian di sini kan ada workflow tadi kan, insepsi, pemodelan bisnis, menentukan requirement, kemudian mengumpulkan kebutuhan. Menentukan kebutuhan, kemudian dataset kan, kemudian mungkin, nah di tahap pengujian dia memastikan lagi nih, memastikan user requirement dan fungsional sudah valid. Jadi memastikan requirement yang pada saat permodelan bisnis itu udah benar,
Jadi disitulah iterasinya. Dan dia dicek beberapa kali gitu. Bukan hanya satu kali selesai, tapi dia pastikan dulu kalau memang sudah oke. Pada saat permodalan bisnis user requirement-nya sudah oke, baru dia akan lanjut ke tahap berikutnya. Karena di sini ada kayak semacam pengecekan kembali gitu. Apakah user requirement-nya sudah valid atau enggak? Gitu. Itu iterasinya di sana. Ya. Iterasinya di sana. Mungkin di sini juga nanti di elaborasi ada juga yang berubah. Pada saat pengujian dia ngecek lagi apakah sudah valid atau tidak. Begitu. Itu salah satu ciri ya, salah satu ciri dari RUP. Yang mana dia bisa bekerja bersama dan juga dia bisa beriterasi. Di satu insepsi itu dia iterasi berulang-ulang. Misalnya insepsi dia akan lebih fokus pada analisis, berarti dia harus memastikan bahwa user requirement sudah didefinisikan sevalid mungkin. Begitu. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu tentang RUP? Silakan. Karena RUP ini kan banyak kalian pakai ini pada saat TA ya, skripsi. TA1 kan ada WBS-nya di situ. Banyak dipakai di sana. Oke. Ada pertanyaan dulu? Belum? Baik, kalau belum ada pertanyaan sekarang kita kan kemarin ada apa sih tugas ya? Tugas. Saya mau melihat dulu. Oh, saya mau melihat dulu APTLBO. Saya mau melihat dulu fungsionalitas yang kemarin. Sebelum nanti saya akan melanjutkan meminta kalian untuk membuat WBS. Ya, sebentar. Nah, ini. Kelompok pertama, kelompok 1, sistem menampilkan pilihan konfigurasi pada user, yaitu operator sama bilangan. Oke. Menampilkan pilihan operator, matikan logika, menangkap pilihan yang telah ditentukan. Jika user memilih, sistem akan menampilkan bilangan angka. Oke. Nah, ini di awalnya jangan jika dulu, tapi sistem akan menampilkan pilihan bilangan angka Arab jika user memilih operator aritmatika. Jadi kata-katanya itu biasakan kalau fungsional itu sistem mampu, sistem dapat ya. Jangan akan ya. Sistem dapat menampilkan pilihan bilangan yaitu angka Arab dan Romawi kalau user memilih operator aritmatika, atau sistem akan menampilkan ya langsung aja gitu aja ya. Sama nih, sistem menampilkan bilangan serta operator sesuai dengan konfigurasi yang telah ditentukan. Sistem mengambil input, menerima ya. Sistem kan bukan mengambil. Kalau manusia kali ya ngambil. Tapi kalau sistem kan menerima aja dia ya. Yang dikirimkan kemudian melakukan perhitungan sesuai dengan konfigurasi. Oke, sistem akan menghapus input dari user dan menentukan hasil dari perhitungan. Baik. Ya, jadi agak perbaikan sedikit. Kelompok 2. Sistem akan berjalan pada perangkat desktop. Menyediakan layanan perhitungan. User memilih. Nah ini, jangan digabung. Antara user requirement sama sistem requirement, itu kalau udah kita fokus nih, pokoknya kita melihat dari sisi user requirement, ya udah user dapat, user dapat, user dapat. Tapi oke, saya akan melihat dari sistem requirement. Ya udah, sistem dapat, sistem dapat, sistem dapat. Gitu. Jangan campur aduk. Ya, jangan dicampur adukan. Karena apa? Karena nanti bingung. Satu melihat kadang dari sisi sistem, kadang dari sisi user, kadang dari sisi sistem, kadang dari sisi user, bingung. Ya, bingung. Jadi sudut pandangnya ambil satu sudut pandang aja. Lakukan perhitungan operasi bilangan aritmatika, melakukan sistem dapat bilangan disediakan terdiri. Nah, ini juga ya, sistem dapat akan menampilkan bilangan ini apabila yang dipilih. Nah, ini juga ya, pada operator logika, kan sistem. Jadi sistem dapat, ingat kan? Ingat ya, sistem dapat, kalau dari sisi sistem. Tapi kalau dari sisi user, ya udah user dapat, terserah.
Karena ini kan usernya kayaknya cuma satu. Mau misalnya kalkulator, pengguna kalkulator siapapun boleh, mau muda, mau tua, mau besar, mau kecil, mau dosen, mau mahasiswa, ya pokoknya dia menggunakan kalkulator. Dia nggak peduli kan, nggak punya banyak user atau nggak punya usernya nggak punya role. Nah jadi usernya kan hanya satu, berarti hanya user, siapapun penggunanya tetap ya nggak ada beda. Nah berarti bisa kalian melihat dari sisi sistemnya karena dia hanya satu user. Beda kalau misalnya kayak kemarin sistem informasi akademik. Informasi akademik kan kita banyak role ya, usernya banyak role. Ada sebagai mahasiswa, ada sebagai dosen, ada sebagai admin. Adminnya ada yang super admin lagi, ada mungkin manajer, begitu ya, beda. Nah kalau seperti itu berarti lebih enak dari sisi user. Tapi kalau misalnya yang seperti ini, perangkat lunaknya lebih enak dari sisi sistem. Gitu. Ya. Oke. Berdasarkan use case yang kemarin, apakah ada pertanyaan dulu? Silakan. Karena nanti saya akan melanjutkan dengan saya minta kalian ini share. Kita akan sebentar ya. Oh, sorry. Kayaknya nggak bisa ya. Oke lah, saya akan minta email. Oke, baik. Belum ada pertanyaan? Belum? Belum, Bu. Oke, kalau belum ada pertanyaan sekarang, silakan dikirimkan di kolom chat ya. Kalian kan ada 2 kelompok dan kelompoknya nggak berubah-berubah kan? Tetap. Jadi tuliskan kelompoknya, kemudian kirimkan emailnya karena saya akan share ke Smart Sheet-nya. Di sini kita akan membuat WBS hari ini, membuat WBS. Karena di sini share-nya harus lewat email. Nggak tahu. Kemarin rasanya pernah saya pakai, tidak perlu pakai email kok tiba-tiba hari ini. Mungkin upgrade kali ya. Ya sudahlah. Silakan dikirimkan email di kolom chatnya. Oh ada nih beneran. Aduh. Sebentar. Nggak jadi deh. Coba dulu ini. Ya kemarin saya pernah coba pakai kan. Coba dulu ya. Ini saya kirim ke ini yang punya kelompok 1. Smart Sheet, ya. Terus kelompok 2, satu lagi. Kelompok 2. Link. Bisa ngedit nggak tuh maksudnya? Nah, itu. Silakan coba masuk yang kelompok 1 sama kelompok 2. Bisa masuk atau enggak ke ininya. Ke lembar diskusinya. Nah. Kalau bisa masuk, mungkin akan masuk ke dalam sini. Ya, masuk ke dalam tahap ini. Nah, di sini nanti tugas kalian adalah berdasarkan project yang kemarin, yang kalkulator itu, kira-kira apa saja yang akan kalian lakukan? Tahapan yang seperti saya contohkan di PPT saya tadi kan, ada pertama melakukan apa, kedua di tahap insepsi melakukan apa, tahap elaborasi melakukan apa, tahap fase apa namanya konstruksi melakukan apa gitu. Silakan dituliskan di sini ya, dituliskan di sini. Misalnya task name-nya apa? Mengumpulkan requirement misalnya. Durasinya ini menjadi base. Aduh. Ini agak-agak berbeda ya. Saya udah
Lama nggak pakai. Bukan nggak lama juga sih. Agak, dia mudah ngupdate ya. Dia minta request akses. Oke, baik. Kalau begitu beneran deh. Kirim emailnya aja. Kirim email, mungkin kalau nggak saya lihat kelompoknya. Boleh dikirim emailnya di kolom chat ya, kelompok dan email. Nah, nanti akan saya invite ke email kalian, nanti baru masuk. Jadi saya jelasin dulu ya, boleh sambil ngirim ya. Kelompoknya jangan lupa, sebab saya takutnya salah kelompok. Misalnya mengumpulkan requirement, dia ada row action. Bentar. Agak berubah ini, saya jadi bingung. Dan chat dia jadi baseline, ada yang menjadi baseline, kemudian ada ininya lagi sebentar. Vertical test. Row action. Sebentar ya, saya lihat dulu nih. Bukan itu rasanya. Comment kan bukan proof. Silakan dikirimkan dulu email-emailnya ya di kolom chat saya. Sambil nanti saya buat ininya. Ini agak kecil. Nah ya, sekalian satu kelompok deh, kalau enggak lebih enak mungkin. Oke. Ya. Oke, saya kasih tahu dulu caranya nih. Misalkan ini inception ya. Terus ya inception. Kemudian tahapannya apa? Mengumpulkan requirement misalnya begitu. Nah, pengumpulan requirement itu kan termasuk ke dalam tahap inception ya. Kalian klik kanan, kemudian kalian klik indent. Nanti dia akan mengindent ke inception, begitu. Ya. Kemudian nanti tuliskan apa lagi kalau misalnya dia masuk dalam tahap inception, berarti dia indent aja. Begitu. Kemudian tuliskan durasinya, misalkan kalau ini 3 hari, 3 day, nanti startnya misalnya tanggal, anggap aja tanggal hari ini gitu, sampai berarti kalau 3 hari kan tanggal 2. Predecesornya misalnya belum ada. Misalnya membuat desain ya, anggap aja nih, saya cuma ini aja. Misalnya kalau indent, bukan, misalnya kalau anggap aja begitulah, misalnya 5 hari gitu. Kemudian mulainya predesesornya kalau si 2 selesai tuh, row 2. Task name-nya adalah mengumpulkan requirement ya. Nah, berarti nanti dia akan nyambung ke sini 2, kemudian nanti akan selesainya tanggal berapa. Begitu. Ya, predesesornya 2. Assign to complete nggak usah diisi. Jadi nanti kalau misalkan dia ada predecessor, nanti dia akan kayak ada baris. Misalnya saya buat tas aja deh, kosong ya. Misalnya saya buat 3 hari dan tidak ada predecessor, berarti kalian harus menentukan kapan dia mulai. Begitu. Ya, mengumpulkan kapan dia mulai. Jelas cara membuatnya? Saya hapus dulu. Itu cuma contoh aja. Oke, sudah. Ini kelompok berapa? Share, kelompok 1.
orang ya. Saya share, can edit, can share. Editor. Oh ya, udah editor semua ya. Siap, silakan dilihat di emailnya kelompok 2 juga nih. Saya kirim. Wah, yuk, oke. Ya, menekan. Nah, siap. Oke, silakan dilihat. Oh, kelompok 1 ada satu lagi. Baik, saya share lagi kelompok yang terakhir ya. Oke, sudah. Ya, udah ada yang masuk nih di sini kelompok 1. Kelompok 2 belum ada yang masuk. Jelas apa yang harus dikerjakan. Jadi berdasarkan kalkulator kemarin, kira-kira tahapan di RUP untuk insepsi, elaborasi, transisi, konstruksi sama transisi apa saja yang harus dilakukan. Disertai dengan durasi mulai sampai akhir, dan kalau ada predecesornya silakan ditambahkan predecessor. Yang lainnya diabaikan aja. Ya, misalkan ada assign to, complete-nya. Ini sebenarnya melihat siapa aja yang akan mengerjakan begitu. Complete-nya berapa persen selesainya, kemudian statusnya bagaimana, kalau komennya apakah ada resiko atau ada masalah, itu bisa dijelaskan di sana ya. Tapi saya nggak kalian kan belum. Jadi ya udah, kita buat aja dulu penjadwalannya, istilahnya begitu. Oke, nanti bisa Gantt chart-nya bisa keluar di sini. Ada pertanyaan dulu untuk tugas? Apa yang harus dikerjakan? Cukup? Baik, kalau cukup jelas, sekarang saya akan buka breakout room. Ya, berarti saya 2 kelompok. Saya akan biarkan kalian memilih. Waktunya saya kasih 45 menit mungkin. Ya, mudah-mudahan bisa selesai. 30, ya oke lah. 45 menit saya buka dulu. Ya. Cukup, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akan bukakan breakout room. Silakan bekerja di breakout room-nya. Oke, silakan pilih sendiri room 1 untuk kelompok 1 dan room 2 untuk kelompok 2. Saya open room, silakan bekerja. Silakan pilih sendiri ya room-nya. Tidak saya assign-kan. Oke, baik ya. Waktunya udah jam 1. Kalau begitu mungkin kita cukupkan sampai sini dulu ya. Minggu depan nanti baru coba kita bahas. Minggu depan kita masuk lagi, kita lanjutkan kembali materinya ya. Mungkin segitu aja. Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada pertanyaan. Ya? Saya masih bingung cara buat RUP, Bu. Nggak tahu ini benar apa enggak. Oke, nanti kita bahas ya. Minggu depan kita bahas. Kayak yang tadi kan fungsional kita bahas dulu, baru nanti masuk ke RUP. Oke? RUP itu bukan dibuat, tapi ya kayak penjadwalan gitu. Itu adalah RUP sebenarnya. Ya. Oke, baik. Ada lagi? Belum? Oke, baik. Kalau belum ada pertanyaan, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan.
Terima kasih ya atas partisipasi dan atensinya untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.